Sobat, pernahkah ketika sobat berdoa dan menunggu sekian waktu lamanya tak kunjung dijawab oleh Tuhan? Nah, ada apa? Kenapa seperti itu? Sana lupa di like, Aku berkata kepadamu, jika mereka ingin dia itu pergilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Setiap orang ingin doanya terkabul. Siapa sih yang tidak mau doanya dikabulkan oleh Tuhan? Nah, tetapi kita perlu memahami bagaimana cara supaya doa itu bisa terkabul. Ada ungkapan firman yang jelas menyampaikan itu. Itu sebagai kunci agar supaya doa kita bisa terkabul. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius 7 ayat 7 sampai 11, dia berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dari ungkapan firman Tuhan ini jelas, ada 4 kunci penting agar doa kita terkabul. Kunci yang pertama adalah meminta. Nah, kenapa kita perlu meminta? Padahal kita tahu Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita perlu meminta karena itu adalah tanda bahwa kita benar-benar membutuhkannya. Itu adalah tanda bahwa kita benar-benar ingin Tuhan memberikannya. Itu adalah tanda iman kita bahwa kita benar-benar meminta kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tetapi Dia ingin agar supaya kita menunjukkan itu kepadanya. Kunci yang kedua adalah mencari. Mencari itu adalah bentuk iman. Bagaimana kita mau membuktikan kepada Tuhan, kita benar-benar mengharapkan apa yang kita minta. Mencari itu adalah tanda bagaimana kita mau berusaha, bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul perlu, kita betul-betul inginkan apa yang kita sampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Dan mencari adalah upaya kita untuk menemukan jawaban dari Tuhan, untuk menemukan akan apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu maka tidak akan mungkin kita menemukan atau mendapat apa yang kita harapkan manakala kita tidak mencari, tidak berusaha, tidak berjuang. Karena itu kata Alkitab, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi kalau kita tidak mencari, jangan harap kita mendapat apa yang kita harapkan. Carilah adalah tanda bagaimana kita mau menyeimbangkan antara doa dan usaha. Ora et labora. Berdoa dan berusaha menjadi satu paket penting bagi kita untuk bagaimana kita memperoleh jawaban dari Tuhan terhadap apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Kunci yang ketiga adalah ketoklah. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa maksudnya itu? Itu artinya adalah kita diajak untuk berupaya supaya bisa membujuk hati Tuhan, supaya bisa mengetuk hati Tuhan agar pintu hatinya terbuka, dan kemudian Dia akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepadanya. Kita perlu melakukan itu karena apa? Itu adalah tanda iman kita. Bagaimana cara kita untuk kemudian membujuk, meluluhkan hati Tuhan sehingga kemudian Dia merasa perlu untuk memberikan, untuk menjawab ya apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan di dalam doa. Nah, bagaimana cara kita mengetuk hati Tuhan? Firman Tuhan menjadi dasarnya. Firman Tuhan menjadi sumbernya. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan dan melakukan apa yang tertuang di dalam firman Tuhan, itu adalah cara kita untuk kemudian meluluhkan hati Tuhan.
Karena lewat firman Tuhan inilah kita beroleh pengertian tentang bagaimana cara kita supaya Tuhan suka kepada kita, supaya Tuhan senang kepada kita, supaya Tuhan merasa tersentuh atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang berpaut kepadanya sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang senantiasa berusaha untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka itulah cara kita untuk membujuk, untuk meluluhkan hati Tuhan. Itulah cara kita mengetuk pintu hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan senang kepada kita, ketika Tuhan pintu hatinya terbuka untuk kita, maka apa yang kita minta pasti akan Dia berikan. Seperti seorang anak, ketika dia ingin meminta sesuatu kepada orang tuanya, maka ketika dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat orang tuanya senang, akan lebih mudah dia mendapatkan apa yang dia minta. Begitu juga dengan kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ketika kita mengetuk hati Tuhan, ketika kita membujuk Tuhan dengan hidup yang benar, hidup seperti apa kata Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, sebagaimana yang tertuang dalam Alkitab, dalam firman-Nya, maka kita pasti akan membuka pintu hatinya untuk kemudian Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau sebelumnya kita mendengar istilah Latin ora et labora, tapi sekarang ini kita perlu menambahkan dengan satu kata, yaitu scriptura. Jadi harus lengkap ora, labora, et scriptura. Berdoa, berusaha, dan membaca firman. Itulah tanda kita untuk bagaimana meminta, kemudian mencari, dan kemudian mengutuk hati Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memahami tentang bagaimana cara agar supaya doa kita terkabul. Sobat, tetapi dari ketiga kunci tadi, kita perlu memahami satu kunci penting, yaitu kunci yang keempat. Itu yang tertuang di dalam bagian akhir bacaan firman Tuhan Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 bagian akhir dia katakan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah sobat, perlu digarisbawahi kata yang baik. Nah di sini kita bisa melihat bahwa sangat penting unsur ini. Unsur yang baik, unsur kebaikan, itu menjadi hal yang mendasar dari apa yang kita minta dan kemudian kita cari dan kemudian kita ketok. Ketika kita meminta kepada Tuhan, tetapi jika tidak dibarengi dengan unsur kebaikan, maka Tuhan pasti akan menolaknya. Tetapi ketika kita meminta sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, maka tentu Tuhan akan menjawabnya. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dan Dia selalu mau memberikan yang terbaik bagi umatnya. Meskipun kadangkala kebaikan dari sudut pandang Tuhan belum tentu sama dengan sudut pandang kita. Tetapi pada dasarnya, apa yang baik, apa yang terbaik, itulah yang Tuhan selalu mau berikan kepada kita. Ibarat kita ketika mengasihi seseorang, mencintai seseorang, menyayangi seseorang, tidak mungkinlah kita memberikan sesuatu yang buruk. Pasti kita akan memberikan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Begitu juga dengan Tuhan. Dia mengasihi kita, mengasihi semua orang. Dan karena itu maka sesuatu yang terbaik itulah yang selalu Dia berikan kepada kita. Dan karena itu penting sekali ketika kita hendak meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus melihat, kita harus memahami apakah permintaan kita itu mengandung unsur kebaikan atau tidak. Kalau mengandung unsur kebaikan, maka itu bisa masuk pada kategori Tuhan bisa menjawab ya. Asalkan kita mau melengkapi keempat kunci ini. Tapi kalau itu tidak mengandung unsur kebaikan, maka meskipun tiga kunci yang pertama itu kita lakukan, tidak akan berpengaruh apa-apa. Itu akan menjadi sia-sia, karena Tuhan pasti akan menjawab tidak. Nah, oleh karena itu, maka kunci yang keempat adalah bagaimana kita sebelum meminta, kita harus melihat apakah itu baik, apakah mengandung unsur kebaikan bagi kita, bagi orang lain. Kalau itu mengandung unsur kebaikan, mintalah, kemudian carilah dan ketoklah. Maka kamu akan memperoleh apa yang kamu doakan. Tuhan Yesus memberkati.